Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam sharing firman Tuhan hari ini 6 Januari 2022. Mika pasal 3 dalam perikopnya menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Ayat yang pertama, kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala di Yakub. Yakub ini keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dari Yakub ini lahirlah ke-12 suku bangsa Israel. Nah, ke-12 suku bangsa Israel ini masing-masing mempunyai pemimpinnya sendiri. Para pemimpin daripada suku bangsa Israel ini memimpin bangsanya dengan ketidakadilan. Mereka melakukan pemerasan kepada bangsanya. Mereka melakukan kejahatan kepada bangsanya. Mereka membuat bangsanya menderita oleh karena ketidakadilan yang dikerjakan mereka. Nah, saudara diberkati Tuhan, sedangkan mereka sendiri ini pun juga yang berseru berdoa kepada Tuhan untuk bangsanya. Pasal yang ketiga ayat yang keempat berbunyi, mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan. Jadi mereka ini pun juga yang nantinya berseru kepada Tuhan. Mereka ini setelah selesai menjahati bangsanya, mereka pun juga ini berseru kepada Tuhan. Tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab mereka, saudara diberkati Tuhan. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan mereka. Jadi karena perbuatan mereka ini jahat di mata Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab doa mereka. Nah, kalau Tuhan sudah tidak menjawab doa mereka, apalah yang bisa mereka perbuat? Sementara mereka ini bangsa Israel, bangsa yang mengerti betul maunya Tuhan. Sebab mereka ini bangsa yang benar-benar berjalan dalam tuntunan pertolongan Tuhan. Saudara ini diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya orang yang berseru kepada Tuhan ini adalah orang-orang juga yang memuji muliakan nama Tuhan. Nah, kalau orang yang jahat, orang yang melakukan ketidakadilan, di saat dia memuji muliakan Tuhan, itu bisa jadi hanya pujian yang keluar dari bibir saja, tapi di hatinya tidak. Karena bisa saja ia memuji Tuhan, tapi hatinya memikirkan kejahatan. Hatinya memikirkan siapa lagi yang harus ditipu. Hatinya memikirkan siapa lagi yang harus dicurangi. Nota fiktif yang mana lagi yang harus dibuat. Nah, kalau terjadi seperti ini, sudah pasti doa dan pujian kita tidak menyenangkan Tuhan. Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan kejahatan kepada Tuhan, hati kita jahat kepada Tuhan, bibir kita boleh memuliakan Tuhan, tapi hati kita akan tetap jahat kepada Tuhan. Lanjut ayat yang ke-9 dari Matius 15 ini. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Percuma kita beribadah kepada Tuhan kalau yang kita ajarkan kepada sesama kita adalah bagaimana cara membuat nota fiktif supaya tidak ketahuan. Bagaimana caranya menagih dengan kejahatan, menakuti supaya diberi lebih. Memuji Tuhan seperti ini, saudara diberkati Tuhan. Kata firman Tuhan, percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Ini adalah contoh yang buruk, yang tidak patut kita tiru, tidak patut kita ikuti. Coba kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa ia tidak akan menjawab doa mereka, mau kemana lagi kita, saudara? Hidup dan mati kita tergantung kepada Tuhan. Semua orang Kristen dimanapun berada, asalkan di KTP-mu itu bertuliskan Kristen, kalaupun Anda tidak bergereja, kalaupun Anda tidak beribadah, kalaupun Anda tidak menyanyi muliakan nama Tuhan, dan Anda hidup mabuk-mabukan, Anda hanya hidup dengan menjahati sesamamu, Anda akan tetap hidup dalam aturan mainnya Tuhan. Anda kalau terus menjahati sesamamu, Anda kalau terus jahat dan tidak bertobat, hukuman itu pasti datang kepadamu. Saudara diberkati Tuhan, sadarlah dan berbaliklah kepada Tuhan. Amos pasal 5 ayat yang ke-14, saudara, berbunyi, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup.
Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, saudara, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan semesta alam akan menyertai kamu. Tuhan akan menyertaimu, menyertaiku, menyertai semua kita kalau kita melakukan kebaikan, kita melakukan keadilan. Seperti yang kamu katakan, apa yang kita katakan kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan seperti yang kita katakan itu. Asalkan kita carilah yang baik, dan kita akan hidup. Amos 5:24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Carilah Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Lakukanlah yang baik. Dan bila keadilan mengalir, artinya setiap hari dalam hidupmu, kebenaran dan keadilan terus dilakukan. Kalau sebelumnya Anda sudah terlanjur tidak adil, sudah terlanjur tidak benar, bertobatlah dan carilah Tuhan. Lakukanlah yang baik. Dan apapun yang kamu inginkan, apapun yang ingin kamu lakukan, dan kamu doakan dan kamu minta kepada Tuhan, akan jadi seperti yang kamu katakan. Dan saat ini saudara, saya katakan, Anda akan diberkati di dalam nama Yesus, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yang adalah pemilik dari hidupmu. Shalom.